Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Zahar, STMT selaku dosen pembimbing magang, dan kepada Ibu Yosa Megasukma, STMT selaku anggota penguji, dan Bapak Dr. Andes Faizar Farid, MSI selaku ketua penguji. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint saya, hasil dari kegiatan magang saya di PT Pama Persada Nusantara Provinsi Kalimantan Timur. Adapun judul magang saya yaitu aktivitas pertambangan batu bara dan produktivitas alat gali muat dan angkut dalam pengupasan lapisan overburden di PIT AB PT Pama Persada Nusantara, Job Site Kideku, Jaya Agung, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya yaitu kita masuk di bab 1, pendahuluan. Latar belakang kegiatan penambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Job Site Kideku dimulai dari kegiatan land clearing, selanjutnya adalah topsoil atau topsoil removal, dan pengeboran dan peledakan, serta pengangkutan overburden dan pengangkutan dan penggalian batubara. PT Pama Persada Nusantara merupakan salah satu kontraktor yang bergerak di bidang pertambangan yang melakukan penambangan di PT Kideco Jaya Agung dengan metode penambangannya yaitu open pit, yang mana kegiatan pengupasan lapisan penutup merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target produksi. Oleh karena itu, alasan saya mengambil judul produktivitas alat gali muat angkut, di mana alat gali muat angkut berperan penting dalam kegiatan penambangan batubara. Kemampuan produksi tiap alat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian produksi. Selanjutnya, maksud dan tujuan kegiatan magang saya yaitu mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pertambangan batubara yang ada di PT Pama Persada Nusantara Job Site Kideku, mengetahui dan menghitung produktivitas alat gali muat angkut dan pengupasan lapisan penutup atau overburden di PIT AB PT Pama Persada Nusantara Job Site Kideku, mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target produksi. Sejarah perusahaan. PT Pama Persada Nusantara merupakan salah satu anak perusahaan PT United Tractor Tbk, sebuah perusahaan distributor alat berat Komatsu di Indonesia, dengan PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham utama. Pada awalnya, PT Pama Persada Nusantara masih berupa divisi rental di PT United Tractor. Namun di tahun 1993 divisi ini berubah menjadi perusahaan mandiri bernama PT Pama Persada Nusantara Job Site PT Pama Persada Nusantara. Pama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan energi, khususnya dalam bidang pertambangan batubara. Kini Pama telah memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya yaitu PT Kalimantan Prima Persada atau KPP, PT Prima Multi Mineral atau PMM, PT Pama Indo Mining atau PIM, PT Multi Prima Universal atau MPU, PT Energia Prima Nusantara, dan PT TTA Turah Turangga Agung. PT Pama Persada Nusantara memiliki beberapa job site, khususnya di tempat penelitian saya yaitu di PT Kideco Jaya Agung yang bertempat di Desa Batu Sopang, di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. PT Kideco Jaya Agung berdiri pada tanggal 7 September 1982 dan menyelesaikan tahap eksplorasi pada tahun 1987. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi pada PT Pama Nusantara Job Site Kideco Jaya Agung dipimpin oleh project manager, yaitu project manager adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan ataupun proyek di dalam perusahaan tersebut. Lalu project manager dibantu oleh deputy project manager atau wakil dari project manager tersebut. Deputy project manager terdiri dari dua, yaitu masing-masing deputy project manager membawahi bidang-bidang tertentu atau departemen-departemen tertentu. Deputy project manager 1 membawahi departemen produksi, departemen cool, departemen pit service, departemen operasional, departemen plan 2, departemen tire. Deputy Project Manager 2 membawahi departemen engineering, departemen MOP, departemen drilling and blasting, departemen plan 1, departemen IT, dan departemen supply management. Selanjutnya ada SHE departemen, Human Capital departemen, General Service departemen, dan Finance Administration departemen.
Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan umum. Lokasi dan kesampaian daerah PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko berada di wilayah Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Secara astronomis, PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko terletak pada 105 derajat 0 menit, 00 detik sampai dengan 105 derajat 7 menit, 02 detik lintang utara dan 105 derajat 051 menit, 00 detik sampai dengan 115 derajat 056 menit, 00 detik bujur timur. Secara geologi regional, Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari lempeng Mikrosunda. Menurut Taponier 1982, lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempung Eurasia yang menunjam ke tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak benua India dengan kerak benua Asia yang terjadi kira-kira 40-50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng Mikrosunda yang meliputi semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Iklim dan cuaca. Keadaan iklim di Kabupaten Pasir banyak dipengaruhi oleh lintang dan topografi wilayahnya. Suhu rata-rata tahunan adalah 25 derajat Celcius. Berdasarkan data curah hujan tahunan 2019 sampai dengan 2020, curah hujan rata-rata bulanan maksimum yang terjadi pada bulan Januari sebesar 16,63 mm dan curah hujan rata-rata bulanan minimum terjadi pada bulan September sebesar 4,24 mm. Keadaan iklim dan curah hujan di daerah pertambangan memiliki iklim tropis dengan musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai April dengan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Namun dikarenakan terjadinya pemanasan global di bumi, perubahan iklim dan curah hujan mulai sulit untuk diprediksi. Bab 3 yaitu aktivitas pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko. Nah, jadi PT Pama Persada Nusantara ini adalah kontraktor. Adapun beberapa kebijakan yang atau tugas yang diambil oleh PT Pama selaku kontraktor, yaitu tidak seluruh dari kegiatan penambangan tersebut akan tetapi dimulai dari land clearing, topsoil removal, drilling and blasting, dan pengangkutan overburden dan penggalian overburden dan pengangkutan overburden serta penggalian batubara dan pengangkutan batubara. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan selanjutnya seperti reklamasi dan pengelolaan settling point itu bukan lagi di ranah PT Pama Persada Nusantara, melainkan itu diserahkan kembali kepada PT Kideko Jaya Agung selaku owner dari perusahaan. Pertama, adapun tahap-tahapan yang pertama yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan atau disebut land clearing yaitu tahapan utama ataupun tahapan awal dalam kegiatan proses penambangan di PT Pama Persada Nusantara. Pembersihan lahan yaitu berguna untuk membersihkan segala material ataupun vegetasi-vegetasi yang ada di atas permukaan atau di atas wilayah yang akan dilaksanakan penambangan. Pada PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko, alat yang digunakan yaitu bulldozer Komatsu D155A dengan dibantu dengan alat potong yaitu Shinso. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang telah dipotong atau pepohonan-pepohonan yang telah dipotong diserahkan kepada owner PT Kideko Jaya Agung untuk dimanfaatkan atau difungsikan lebih lanjut. Setelah pembersihan lahan, proses penambangan selanjutnya itu pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Pengupasan tanah pucuk yaitu pengupasan tanah lapisan paling atas dalam kegiatan penambangan, di mana kegiatan ini berguna untuk mempermudah tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengambilan dan pengambilan overburden serta penggalian bahan galian. Nah, di PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko tersebut, alat yang digunakan yaitu ekskavator, alat gali muat yang digunakan yaitu ekskavator Hitachi PC 2500 dan dibantu oleh alat angkut Komatsu HD785 atau hauling dump truck. Selanjutnya yaitu proses pengeboran dan peledakan. Pengeboran adalah kegiatan
untuk membantu proses peledakan, di mana kegiatan yang dimaksud saya membantu ini yaitu kegiatan pengeboran ini bertujuan untuk membuat lubang bor yang nantinya akan diisi dengan bahan peledak. Nah, masing-masing perusahaan tentu memiliki kebijakan dalam membuat proses atau dalam melaksanakan kegiatan pengeboran dan peledakan tersebut. PT Pama Persada Nusantara menerapkan diameter lubang bor yaitu 77/8 inci, pola pengeboran dengan pola zigzag, serta alat yang digunakan pun merek Caterpillar SKF 11. Nah, selanjutnya yaitu peledakan yang diterapkan pada PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko yaitu peledakan non elektrik dengan spasi 8 meter, bardan 7 meter, kedalaman lubang 8,5 meter, stemming 4,2 meter, kolom isian 4,3 meter, subdrill 0,5 meter. Kegiatan selanjutnya yaitu penggalian dan pengangkutan lapisan penutup overburden. Adapun penggalian dan pengangkutan lapisan penutup overburden yaitu material yang telah diledakkan tersebut atau overburden yang telah diledakkan tadi maka akan dilaksanakan penggalian dan pengangkutan. Penggalian yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan alat gali muat ekskavator Komatsu PC 1250 dan PC 2000 untuk pengupasan atau penggalian overburden, serta dibantu oleh alat angkut HD Komatsu 785 dalam pengangkutan tersebut. Selanjutnya proses penggalian dan pengangkutan batu bara ekskavator Komatsu PC 800 dan 300 itu berperan penting dalam penggalian pengangkutan batu bara tersebut, di mana dibantu juga dengan alat angkut DT Scania P410 yang akan mengangkut batu bara dari front penambangan menuju stockpile. Itulah beberapa alur penambangan atau kegiatan penambangan di dalam PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko. Selanjutnya saya akan memasukin kegiatan pendukung tambang, di mana kegiatan ini merupakan bisa dibilang kegiatan wajib yang mempengaruhi berjalannya kegiatan-kegiatan penambangan. Kegiatan pendukung tambang yang dilaksanakan atau diterapkan pada PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko yaitu pertama, pengerasan jalan. Tentunya kita ketahui jalan dalam tambang itu sangat berperan penting dalam akses baik itu kegiatan pengangkutan batu bara maupun akses transportasi lainnya yang di bawah naungan penambangan PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko tersebut. PT Pama Persada Nusantara tentu menerapkan beberapa cara yaitu dengan pengambilan sampel tanah yang nantinya akan diuji kekerasannya apakah untuk ditindaklanjuti bagaimana membuat atau menerapkan jalan tambang yang kekerasannya cukup untuk menompang beberapa alat-alat yang menempuh jalan tersebut. Nah, biasa yang diterapkan pada PT Pama Persada Nusantara, beberapa jalan yang nilai kekerasannya kurang cukup itu akan ditambahkan dan dipadatkan dengan batuan split atau yang biasa kita sebut batu split, dan nanti akan dipadatkan dengan kompaktor. Selanjutnya kegiatan pendukung tambang yaitu daily water sump activity atau memonitoring kegiatan atau memonitoring catatan harian limpasan air yang masuk, yaitu nanti dari tim survei akan memonitoring terus air-air yang masuk ke dalam pit tambang PT Pama Persada Nusantara, yang mana kita ketahui masalah terbesar di dalam penambangan atau dalam perusahaan tambang batu bara khususnya yaitu adalah air. Maka dari itu kita akan mengelola baik itu dari main drainage-nya maupun penyaliran dan pengalirannya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan masukin topik dari kegiatan atau laporan magang saya. Bab 4 yaitu produktivitas alat gali muat dan angkut dalam pengupasan lapisan penutup overburden di pit AB. Perlu kita ketahui produktivitas itu salah satunya terdiri dari dua faktor yaitu cycle time dan efisiensi kerja.
di mana yang dimaksud dengan cycle time yaitu satu siklus dari kerja alat gali muat dan alat angkut tersebut. Contoh seperti ekskavator. Jadi ketika kerja alat ekskavator selaku alat gali muat dimulai dari digging dan kembali ke digging kembali, itu adalah satu cycle time atau satu siklus dalam kerja alat gali muat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi kerja, di mana efisiensi kerja ini adalah persentasi dari kerja alat yang bekerja tersebut. Jadi dua faktor ini tentu sangat berpengaruh di dalam produktivitas, khususnya di dalam topik laporan atau kegiatan magang saya. Selanjutnya, produktivitas alat gali muat dan angkut dalam pengupasan lapisan penutup overburden di pit AB. Perhitungan produktivitas alat gali muat ekskavator Komatsu PC 1250. Adapun parameternya terdiri dari 5, yaitu satu kapasitas bucket atau CB 5,2 meter kubik, fill factor atau FF 0,95, fill factor 0,63, efisiensi kerja 0,83, cycle time 23,92. Maka perhitungan produktivitas Q adalah sebagai berikut. Q sama dengan 3600 per cycle time dikali kapasitas bucket dikali fill factor kali fill factor kali efisiensi kerja. 3600 kali 5,2 dikali 0,95 dikali 0,63 dikali 0,83 per 23,92 detik. Maka didapatkan produktivitasnya Q sama dengan 388,76 BCM per jam. Adapun produksinya P sama dengan 388,76 BCM per jam dikali 455 jam per bulan. Maka didapatkan hasil 176.695 BCM per bulan. Selanjutnya, perhitungan produktivitas alat gali muat ekskavator Komatsu PC 2000. Kapasitas bucket 12 meter kubik, fill factor 0,95, fill factor 0,63, efisiensi kerja 0,83, cycle time 33,05. Maka perhitungan produktivitas Q sama dengan 3600 per cycle time dikali kapasitas bucket dikali fill factor dikali efisiensi kerja, maka didapatkan produktivitasnya 649,3 BCM per jam. Selanjutnya, produksinya adalah 649,3 BCM per jam dikali 440,3 jam per bulan, maka didapatkan produksi per bulannya yaitu 286.322 BCM per bulan. Selanjutnya, perhitungan produktivitas alat angkut dan nilai mass factor. Produktivitas alat angkut Komatsu HD 785 yang di loading oleh ekskavator Komatsu PC 1250. Parameternya yaitu 1 produksi per cycle atau cycle time 34,58, 2 efisiensi kerja atau E 0,83, 3 60 per cycle time yaitu 2,79, 4 jumlah HD yaitu 7. Maka untuk rumus perhitungan produktivitas yang akan dicari yaitu Q sama dengan C dikali 60 per cycle time dikali E dikali M. 34,58 dikali 2,79 dikali 0,83 dikalikan 7. Maka hasilnya 560,53 BCM per jam. P sama dengan produksi sama dengan 560,53 BCM per jam dikali 583,94 jam. Maka didapatkan produksi per bulannya yaitu 327.315,88 BCM per bulan. Selanjutnya, perhitungan produktivitas alat angkut dan nilai mass factor. Pada ekskavator Komatsu PC 2000, adapun parameternya yaitu produksi per cycle 57, efisiensi kerja 0,83, 60 per cycle time dengan 2,93, jumlah HD yaitu 11. Maka untuk rumus perhitungan produktivitas yang akan dicari, Q sama dengan C dikali 60 per cycle time dikali E dikali M. 57 dikali 2,93 dikali 0,83 dikali 11. Maka produktivitasnya yaitu 1.524,80 BCM per jam dikali 1003,10 BCM per jam.
maka didapatkan hasilnya yaitu 1.529.526,88 BCM per bulan. Selanjutnya, perhitungan produktivitas alat angkut dan nilai mass factor. Mass factor alat gali muat dan angkut pada ekskavator Komatsu PC 1250 dan alat angkut Komatsu HD 785. Adapun rumus mass factor yaitu jumlah alat angkut dikali cycle time alat gali dikali jumlah pengisian per jumlah alat gali muat per kali cycle time alat angkut. Jumlah alat angkut diketahui 7 unit, cycle time alat angkut 1291,81 detik, jumlah pengisian 7 kali, jumlah alat gali muat 1 unit, cycle time alat gali 23,92. Penyelesaian MF sama dengan 7 dikali 23,92 dikali 7 per 1 dikali 1291,81, maka didapatkan MF-nya adalah 0,90. MF 0,90 atau MF kurang dari 1 yaitu dalam keadaan sibuk alat muat bekerja kurang dari 100%, sehingga alat muat menunggu keadaan ini menunjukkan faktor kerja alat angkut 100%. Maka dapat disimpulkan dengan kekurangan alat angkut sehingga MF-nya kurang dari 1. Nah, selanjutnya alat gali muat ekskavator Komatsu PC 2000 dan alat angkut Komatsu HD 785. Perlu kita ketahui rumus MF yaitu jumlah alat angkut dikali cycle time alat gali dikali jumlah pengisian dikali jumlah alat gali muat dikali cycle time alat angkut. Dengan diketahui jumlah alat angkut adalah 11 unit, cycle time alat angkut yaitu 1228,27 detik, jumlah pengisian 5 kali, jumlah alat gali muat 1 unit, cycle time alat gali 33,05 detik. Penyelesaian yaitu MF sama dengan 11 dikali 33,05 dikali 5 per 1 dikali 1228,27, maka didapatkan MF-nya adalah 1,48. 1,48 adalah MF sama dengan lebih besar daripada 1. Maka dalam keadaan sibuk faktor kerja alat muat 100%, sedangkan alat angkut kurang dari 100%, sehingga alat angkut menunggu. Maka dapat disimpulkan dalam kegiatan tersebut, khususnya ekskavator Komatsu PC 2000 dan alat angkut Komatsu HD 785, dibutuhkan penambahan ekskavator sebagai alat angkut, sebagai alat gali muat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, tahapan-tahapan penambangan PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko yaitu dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengeboran dan peledakan, pengupasan dan pengangkutan batuan penutup, serta penggalian dan pengangkutan batu bara. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil produktivitas alat gali ekskavator Komatsu PC 1250 yaitu EX1159 adalah 176.695 BCM per bulan, dan untuk ekskavator PC 2000 EX1815 adalah 286.322 BCM per bulan. Untuk produktivitas alat angkut HD Komatsu 785 berpasangan dengan ekskavator Komatsu PC 1250 didapatkan 327.315,88 BCM per bulan. Sedangkan untuk produktivitas alat angkut HD Komatsu 785 berpasangan dengan Komatsu PC 2000 adalah 1.592.526,88 BCM per bulan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya produksi ialah kurang optimalnya kerja alat pada ekskavator PC 2000, mengalami penumpukan alat angkut HD, sedangkan pada ekskavator PC 1250 terjadi kekurangan HD sehingga alat gali muat bekerja tidak penuh. Adapun saran saya yaitu pertama, agar tahap penambangan dapat optimal, perlu diketahui kondisi atau kemampuan alat saat akan beroperasi sehingga tidak mengganggu saat kondisi tahap penambangan berlangsung. Yang kedua, agar menunjang faktor keserasian alat atau mass factor, sebaiknya terjadi pemindahan alat angkut HD pada ekskavator Komatsu PC 2000 ke ekskavator Komatsu PC 1250 agar ekskavator bekerja penuh atau tidak mengganggu. Baiklah,
itulah presentasi atau hasil dari kegiatan magang saya di PT Pama Persada Nusantara Jobsite Kideko Jaya Agung, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kesampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.